Selamat datang di Kavya Science. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang konduktor yang bergerak lurus di dalam medan magnet seragam. Nah, misalkan pada awalnya kita memiliki sebuah rangkaian dengan kawat pengantar AB yang dapat digeser. Pada awalnya, kawat AB diam dan medan magnet B menembus permukaan ke arah kita melewati permukaan A. Jika digambarkan secara 3 dimensi, gambarnya akan lebih kurang seperti ini. Jadi, ada sebuah rangkaian yang terdiri dari penghubung kawat pengantar dan kawat yang dapat digeser. Kita namakan kawat itu kawat AB. Nah, kawat yang digeser ini membentuk luas permukaan A yang ditembus oleh medan magnet B seragam di semua tempat, gitu ya. Jadi ada sebuah medan magnet seragam B yang menembus luas permukaan A. Medan magnet seragam ini menembus luas permukaan A menuju ke arah kita, gitu ya. Lebih kurang gambar seperti ini secara 3 dimensi. Nah, pada awalnya kawat AB ini diam, namun beberapa saat kemudian kita akan coba geser kawat AB ke kanan sejauh delta X ke posisi A aksen B aksen dengan kecepatan V. Di sini saat si kawat AB itu berpindah, ternyata terjadi perubahan luas permukaan yang awalnya A menjadi A aksen. A aksen di sini itu sama dengan luas permukaan A awal ditambah dengan L dikali delta X. L dikali delta X ini merupakan luasan ketika si kawat AB ini berpindah dari posisi AB ke posisi A aksen B aksen. Dengan L ini merupakan panjang dari si kawat dan X ini merupakan delta X ini merupakan jarak yang ditempuh oleh kawat tersebut. Nah, sekarang dari kejadian ini dapat kita lihat bahwa luasan permukaan yang ditembus oleh medan magnet menjadi lebih besar ya. Besarnya perubahan luas permukaan ini mempengaruhi flux yang dihasilkan pada rangkaian. Sehingga akan terjadi perubahan flux akibat perubahan luasan yang ditembus oleh medan magnet. Nah, perubahan flux di sini dapat dituliskan sebagai delta flux. Itu sama dengan flux A aksen dikurang flux A. Yang dimana flux A aksen ini merupakan flux yang dihasilkan ketika luasan dari si rangkaian itu adalah A aksen, dan flux A ini merupakan luasan flux yang dihasilkan ketika luasan dari rangkaian itu adalah A yang sebelumnya. Nah, di sini masing-masing besar flux A aksen dan flux A itu adalah BA aksen dan BA. B-nya bisa kita keluarkan. Jadi kita dapatkan delta flux sama dengan B dikali A aksen dikurang A. Kita ingat, A aksen itu kan sama dengan A ditambah delta X ya. A ditambah L kali delta X. Nah, ini dikarenakan A ini positif dan A ini negatif, maka si A-nya bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan delta flux itu sama dengan B dikali L dikali delta X. Oke? Nah, sekarang kita bakal coba untuk mencari yang namanya GGL. Ya. Jika kita ingat kembali, GGL itu kan sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T ya. Atau tegangan yang dihasilkan oleh induksi medan magnet itu sama dengan negatif lilitan kawat dikali perubahan flux setiap waktunya. Ya, itu maksud dari rumus ini ya. Nah, sekarang di sini kita cuma punya satu lilitan ya, hitungannya. Maksudnya kita tidak ada lilitan tambahan, maka N-nya kita gunakan sama dengan 1. Sehingga GGL itu sama dengan negatif delta flux per delta T. Oke? Di sini delta fluxnya kita udah dapat itu sama dengan BL dikali delta X. Maka dapat kita tuliskan GGL itu sama dengan BL dikali delta X per delta T. Nah, dikarenakan saat kita menggeser nih kan si kawat ini bergerak dengan kecepatan V ya. Berarti dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dengan demikian,
delta X bisa kita ubah menjadi V dikali delta T. Dari rumus GLB biasa gitu ya. Jika delta X ini kita ubah jadi V kali delta T, maka dapat kita lihat di sini, di atasnya ada delta T, yang di bawah juga ada delta T, maka si delta T ini bisa dicoret ya. Sehingga kita dapatkan GGL atau tegangan yang dihasilkan dari induksi medan magnet itu sama dengan negatif B dikali L dikali V. Dengan B itu merupakan besarnya medan magnet yang menembus rangkaian listrik. L itu merupakan panjang kawat yang digeser, dan V itu merupakan kecepatan geser dari si kawat tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat besarnya GGL itu sebanding dengan B, L, dan V. Jadi semakin besar kecepatan geser dari si kawat dan semakin besar atau semakin panjang kawat yang digunakan, maka akan makin besar juga GGL yang dihasilkan oleh si rangkaian ini. Si rangkaian yang dimana konduktornya bisa bergerak di medan magnet. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus GGL sama dengan min BLV ini pada contoh soal berikut. Di sini ada sebuah rangkaian listrik yang memiliki pengantar AB dengan panjang L sama dengan 0,25 meter. Jadi si panjang AB yang pink ini itu sama dengan 0,25 meter. Dapat digeser. Jika rangkaian ini diletakkan pada medan magnet seragam, jadi ada B sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber per meter kuadrat keluar bidang, dan kawat ini digeser dengan kecepatan 20 meter per sekund ke kanan, maka kita diminta untuk mencari besar GGL yang dihasilkan dari rangkaian ini. Nah, untuk mencari besarnya GGL, kita bisa gunakan rumus sebelumnya yang udah kita turunkan. Tapi sebelum itu kita tuliskan dulu hal-hal yang kita ketahui dari soal. Di soal kita ketahui L itu sama dengan 0,25 meter, B itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 Weber per meter kuadrat. Nah, atau bisa kita tulis juga Tesla gitu ya. Dan V itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, sekarang besarnya GGL itu sama dengan negatif B dikali L dikali V. Nah, dengan demikian, besarnya GGL, ya tinggal kita masukkan. B-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3. L-nya sama dengan 0,25. Dan V-nya sama dengan 20. Dari perkalian yang kita lakukan, maka akan kita dapatkan besarnya GGL yang dihasilkan di rangkaian ini, itu adalah sebesar negatif 0,0125 volt. Nah, jadi besarnya tegangan yang dihasilkan saat si kawat A, B itu digeser dari posisi ini ke posisi kanan sejauh delta X, itu adalah sebesar negatif 0,0125 volt. Nah, seperti itu. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Kavia Science.